Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna Wulandari dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya menyimpulkan materi terakhir di mata kuliah Tarbiyatul Manaqib, yaitu tentang sholat libiril walidain dan sholat liqodoil hajat. Apa sih yang dinamakan dengan sholat libiril walidain? Sholat libri walidan itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat, yang ditujukan kepada kedua orang tua kita, yaitu untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, biasanya di dalam manakib itu sholat libri walidan itu dilaksanakan sebelum pikiran. Jadi setelah baca ya arhamar rahimin itu biasanya ketika kiai sudah datang itu langsung sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat libiril walidain secara berjamaah. Bagaimana niatnya? Sama niatnya, usolli sunnatan libiril walidain ini mustabilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, banyak orang yang bertanya, apa sih keutamaan dari sholat libiril walidain itu? Iya, sholat libiril walidain itu yang pertama keutamanya untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana ketika kita berbakti kepada orang tua, yaitu bahwasanya kita itu diwajibkan untuk menghormati atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, salah satu caranya dengan melaksanakan sholat libiril walidain. Yang kedua, sholat sebagai bukti ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu doa. Doa orang tua, doa anak kepada orang tua, karena doa yang diterima itu adalah doa anak soleh atau solehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu rahmat. Rahmat, apa sih keutamanya yang kita dapat ketika kita melaksanakan sholat libri walidain, yaitu Allah memberikan rahmat kepada anak yang berbakti atau yang soleh kepada kedua orang tuanya. Jadi intinya sholat libri walidain itu adalah sholat untuk menghormat kepada kedua orang tua kita, seperti itu. Bentuk bakti seorang anak kepada orang tua yaitu dengan cara melaksanakan sholat libri walidain. Kalau sholat yang selanjutnya yaitu sholat liqodail hajat. Apa yang dinamakan dengan sholat liqodail hajat? Yaitu sholat hajat. Sholat liqodail hajat itu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan di manakib itu di akhir. Nah, setelah zikiran baru kita sholat liqodail hajat, barulah kita berdoa. Sholat liqodail hajat itu sama seperti sholat hajat. Liqodail hajat itu adalah sholat pengganti hajat kita. Apabila kita punya hajat kepada Allah, kita bisa melaksanakan sholat hajat, dan banyak sekali keutamaan yang kita terima dari sholat hajat. Sholat hajat itu apa sih? Sholat yang untuk memohon kepada Allah, untuk Allah dalam menyelesaikan masalah di dalam hidupnya kita. Seandainya kita banyak masalah, punya keinginan, pasti setiap orang pasti kan punya keinginan kan, pasti punya cita-cita. Nah, dengan seperti itu kita melaksanakan sholat hajat, sholat liqodail hajat, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah, agar kita dimudahkan segala hajatnya oleh Allah. Apa sih keutamaan sholat hajat itu? Yang pertama itu pertolongan dari Allah, yaitu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, kita akan dibantu oleh Allah. Karena kita walaupun hanya usaha tapi kita tidak berdoa, berarti kita sombong, seperti itu. Jadi kita harus berusaha berdoa. Jadi ketika setelah berusaha baru kita berdoa, yaitu berdoanya dengan cara melaksanakan sholat hajat. Yang kedua yaitu kita tambah dekat dengan Allah. Apabila kita melaksanakan sholat hajat, berarti kita itu merasa
Kalau kita itu tambah dekat dengan Allah. Yang ketiga itu pembersihan diri dan kepentingan. Apa yang dimaksud dengan pembersihan diri dan kepentingan? Yaitu kita itu merasa bahwa diri kita itu masih bergantung kepada Allah, kita itu masih butuh kepada Allah. Kalau orang sudah tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah minta kepada Allah, berarti dia kan sudah sombong. Dia merasa dirinya sudah bisa tanpa Allah. Ya, yang keempat itu doa akan dikabulkan. Allah akan mengabulkan apabila hambanya meminta. Yang kelima tuh kita akan mendapat petunjuk. Dari sholat hajat itu kita akan mendapat petunjuk. Oh, ini jalan yang baik. Kita minta A, tapi Allah gak ngasih A, ngasih B. Kan Allah lebih tahu. Allah tahu ini yang lebih baik punya kamu. Punyamu B bukan A. Kamu bener minta A ke aku, tapi Allah ngasih yang B karena itu yang terbaik. Seperti itu. Yang keenam itu adalah penguat ikhtiar. Jadi kita tuh hanya usaha saja tapi tidak ada doa, itu tidak bisa. Itu sama saja dengan bohong. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.